Bab yang ke-15 fi fadilati sunani, dalam bab menerangkan tentang ibadah-ibadah sholat sunnah. Di dalam kitab lain ada namanya, kitabnya itu Sunanus Sholah atau Nawafilus Sholah, itu pun ada. Jadi khusus yang membahas itu tentang sholat sunnah. Yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sholat sopoman fi yaumin, di dalam semalam, fi yaumi walailatin berarti sehari semalam, isnatai asyarata rakaatan 12 rakaat tatawuan, karena dia menjalankan ibadah sunnah, banallahu lahu baitan fil jannah, maka akan dibangunkan oleh Allah baginya rumah di surga. Berapa rakaat? 12. Apapun itu bentuk sholatnya, yang penting sholat sunnah. Nah. Wa qala sallallahu, Pak Ustaz, kalau cuma separuh gimana Pak Ustaz? Tidak usah ditawar-tawar. Kalau Rasulullah bilang 12 ya 12 bro. Berarti kalau saya ini sholatnya misalkan cuma 6 rakaat, berarti rumahnya setengah jadi Pak Ustaz. Bukan setengah jadi lagi, tidak enek. Tidak enek. Tak ada. Nek bahasa menteriannya apa? Tade. Nah, tak ada. Bungkoh, tak ada bungkoh. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, barang siapa yang sholat sebelum fajar 2 rakaat, sebelum duhur 4 rakaat, setelah duhur 4 rakaat. Jadi sholat sunnah qobliyah duhur itu ada 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelahnya pun 4. Setelah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Qoblal asri arba'an, sebelum asar pun 4 rakaat, 2 kali salaman. Dakhalal jannah, akan dimasukkan ke dalam surga. Loh, kok enak sekali. Loh, ini yang dawuh Sayyidina wa Maulana Muhammad, bro. Tidak bakal goroh seperti kita, tidak bakal pembohong seperti kita. Mutlak. Barang siapa yang tidak mempercayai, meyakini, faqad kafar. Bahaya kan? Mosok enak mendak percaya aku. Loh, tidak boleh loh. Kok seenaknya bilang tidak percaya kepada Rasulullah. Nah, tidak boleh kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla dhuhri arba'an, barang siapa yang sholat sebelum sholat duhur arba'an 4 rakaat, kana, maka ada sholat 4 rakaat itu ka'adli raqabatin mim bani Ismaila, bandingannya seperti memerdekakan budak daripada Bani Ismail. Berapa harganya budak, bro? Mahal. Lah kita seperti itu diberikan oleh Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla rak'ataini fil khalain la yarahu illallahu wal malaikatu, barang siapa yang sholat 2 rakaat fi khalain, dalam kesendiriannya, dalam kesepiannya, dalam sunyi senyapnya malam, ataupun di masjid atau di surau, baik itu siang, la yarahu, yang tidak melihatnya, illallahu, kecuali Allah, wal malaikatu, dan para malaikatnya. Kenapa bisa seperti? Makanya wali-wali Allah, orang khawasil khawas itu ada istilah namanya uzlah. Uzlah itu apa? Menjauh dari manusia. Menjauh, walaupun di rumahnya. Loh, kok bisa Pak Ustaz menjauh? Maksudnya menjauh ini hari itu tidak ingin ditemui, hari itu tidak ingin diganggu, hari itu tidak ingin diajak ngomong oleh siapapun. Ini sama saja dengan uzlah, bro. Loh, enggak, Mas Iqbal, bukan Pak Ustaz, aku mau uzlah. Kemana kamu? Ke atas gunung. Loh, sih mbok pangan opo? Uzlah pirang dino, entuk 3 dino mati kabar. Inilah wa innallahi rajiun, mati. Apa 3 dino gak mangan ning dhuwur gunung? Bukan seperti itu. Uzlah tentunya dengan persiapan yang sudah memang kita persiapan. Loh, Pak Ustadz, rezeki datangnya dari Allah. Dari Allah ya iya, bro. Tapi secara logika persiapan. Oleh karena itu di zaman-zaman dulu, ya insya Allah sekarang pun ada, tapi jarang ulama itu. Jadi mereka ini punya mihrab tersendiri sebagai tempat dia tidak ingin diganggu, karena ingin hatinya nyambung terus kepada Allah. Semoga kita punya, amin ya rabbal alamin. Dek, yo.
Aku tak uzlah sik ya Dik ya. Tak uzlah seperti itu. La yarahu illallah wal malaikatu kutiba, maka akan ditulis dicatat lahu baginya baro'atum minan nar, terbebas daripada api neraka. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, barang siapa tidaklah ada dari seorang hamba yusolli, yang dia salat fi baitin, di dalam sebuah rumah, mudlimin, yang gelap gulita, biruku intami, dengan ruku yang sempurna, wasujudin tamin, dan sujud yang sempurna, ila wajabat lahul jannah, kecuali baginya wajib mendapatkan surga. Jadi ini Mas Baihaqi, gelap-gelap enaknya kan berdua kan Pak Ustaz. Itu bagimu bro. Bagi orang yang ingin ibadah beda lagi. Gelap-gelap untuk ibadah. Bila hisabin, dengan tanpa hisab. Hadis yang ke-6. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sholla arba'a rakaatin, barang siapa sholat 4 rakaat, bihai sulatarahu, sekirane ora ningali ing wong sapa annasu menungso, faqad bari amangka teman-teman terbebas sapa wong minan nifaqi, dari munafik, wal kufri, dan kafir, wal bid'ati, dan perbuatan bid'ah, wad dolali, dan juga kesasar ini tersesat bahasa Indonesianya. Jadi enaknya ini kalau kita mau mempelajari ilmunya Allah, sehingga kita tahu. Maka jelas la yastawil a'ma wal basir. Al-Qur'an menyebut la yastawil a'ma wal basir, itu nyata. Tidaklah sama orang yang buta sama orang yang melihat, terutama dengan kolbu, dengan ruhaniyahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla qoblal asri arba'an haramallahu 'alan nar, barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar, dan ini merupakan sholat sunnah. Yo macam-macam. Sholli fardul asri semari. Paling ngono sholli fardul asri kan 4 rakaat Pak Ustaz. Maksud yang di sini adalah sholat sunnah. Makanya babnya dimasukkan fi fadilatis sunani. Bukan tsunami, Bro. Sunani, sunat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghribi raka'ataini ba'da ayyatakallama kutiba fi illiyin, barang siapa setelah sholat maghrib dia tunaikan sholat sunnah 2 rakaat sebelum dia ngomong-ngomong, maka ditulis baginya 2 rakaat tersebut fi illiyin, di surga illiyin. Hadis nomor 9. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sholla 4 rakaat ba'dal isya, barang siapa yang sholat 4 rakaat setelah sholat isya, qabla ayyatakallama, sebelum dia ngomong-ngomong, berbicara dengan siapapun, faka'annama, berbeda dengan zikir ya, maksudnya berbeda Pak Ustaz. Kalau zikir gimana? Zikir itu kan bukan ngomong-ngomong, Bro. Zikir itu adalah munajat kita kepada Allah. Zikir itu adalah merupakan taqarruban kita kepada Allah. Maksudnya ngomong ini masih ngomong Pak Ustaz, hanya sebentar ngomongnya. Wis gak usah bolak-balik, ndak usah ditawar apa-apa iki. Wah, Pak Ustaz ngomongnya Gus Sidik, aku aja mbok tinggal ya. Walah. Ya mau saat ini ditinggal koncone.